sangat cepat pergerakan. Pemain yang satu ini melepaskan kembali sebuah counter cepat. Keith Kayamba Gams dan terlepas. Gattuso! Sangat cemerlang apa yang terjadi di lapangan. Sebuah aksi fenomenal. Thierry Gattuso membuka keunggulan bagi Sriwijaya FC. Jeger 1-0 unggul atas PSAP Sigli. Ya, sebuah skema yang sebetulnya sangat sederhana, sangat textbook. Dan untuk sekian kalinya improvisasi menjadi sebuah modal penting bagi Sriwijaya. Thierry Gattuso tanpa pengawalan seorang bek tengah tiba-tiba datang dan berada di kotak 16. Mengkonversi assist dari Keith Kayamba menjadi gol. Kita lihat bagaimana kompaknya permainan Sriwijaya. Kita lihat maksudnya mungkin kepada Siswanto, tapi di saat bersamaan datang Gattuso untuk menyempurnakan umpan yang begitu tanggung. Dan juga ada kekurang cermatan dari penjaga gawang M. Sabani. Sebuah serangan counter attack yang sempurna diawali dari kaki Gattuso yang keluar dari daerah pertahanannya. Langsung membuka dan mengobrak-abrik pertahanan dari PSAP Sigli. Dan sebuah tekanan coba dibuat anak-anak Laskar Wongkito. Mahyadi Panggabean, tembakan langsung melenceng jauh dari target tadi. Upaya kaki kiri dari Mahyadi Panggabean. Ya, sangat jarang kita lihat tembakan dari luar kotak penalti yang dilancarkan oleh para pemain Sriwijaya. Sepertinya memang inisiatif yang baik tadi dari Mahyadi untuk memecahkan kebuntuan, namun tendangannya masih jauh dari sasaran. Sebuah upaya dari luar kotak penalti dilepaskan oleh Mahyadi Panggabean. Sebuah crossing ditujukan kepada Gams. Terbebas dari ruang yang cukup terbuka tadi. Emri tuan. Ya, sundulan yang sebetulnya sudah tepat. Namun posisi dari M. Sabani kembali juga dalam posisi yang sangat tepat untuk menaklukkan bola. Andai saja M. Ridwan mendapatkan celah untuk mengirimkan umpan kepada Kayamba, mungkin hasilnya bisa lebih optimal. Tapi sepertinya M. Ridwan memutuskan untuk langsung melakukan heading ke mulut gawang. Di sana justru sudah ditunggu dengan sangat enak melakukan drive melewati pemain lawan. Dan kesalahan bagi penjaga gawang Bani dimanfaatkan oleh Siswanto dengan sebuah heading yang berbuah gol kedua bagi Sriwijaya FC dan tentunya mengejutkan bagi PSAP Sigli. 2-0, Sriwijaya FC unggul. Sayang sekali, permainan yang cukup baik sebetulnya dari Sabani sepanjang paruh permainan. Tapi kali ini dia miss dalam mengantisipasi tendangan sudut ataupun crossing tadi dari Sriwijaya. Dan lagi kita lihat aksi selebrasi yang sangat menghibur dari Laskar Wongkito. Dan sangat disayangkan penjaga gawang andalan dari PSAP Sigli. Bani justru membuat kesalahan sendiri tadi. Dan nampaknya memberikan gol kepada Firman Utina. Iya. Dari open play mereka tidak bisa mencetak gol, tapi justru dari set piece seperti ini. Hanya karena kesalahan yang tidak perlu dari Sabani. Kita lihat tendangan pojok Firman. Ya. Sangat ceroboh saya kira bola tips dari Sabani. Yang tidak terlalu kuat. Sehingga bola swing dari Firman tadi justru melesat ke dalam gawang sendiri. Kita lihat. Ancaman juga dari Siswanto tidak terlalu berat. Justru pengambilan posisi dari Sabani yang saya kira kurang tepat. Abu Bakar Ba, terhalang wasit. Kesempatan bagi Firman Utina untuk memberi tekanan. Firman Utina! Luar biasa dan sangat brilian. Upaya dari Firman Utina menciptakan gol ketiga dan lagi aksi selebrasi yang luar biasa. Jeger 3-0 Sriwijaya FC unggul atas tim PSAP Sigli. Iya, memang tidak lepas dari andil dalam tanda petik wasit yang tadi tidak sengaja menyentuh bola sehingga akhirnya Sriwijaya kembali mendapatkan bola possession dan sana Firman membayarnya kesalahan umpan tadi kemudian menjadi gol lewat aksinya yang cukup brilian saya kira di kotak penalti melewati seorang pemain. Kita bisa lihat nanti dalam replaynya. Momen yang tidak menguntungkan bagi tim PSAP Sigli. Wasit Torik memberikan sentuhan terhadap bola tadi, melepaskan Firman Utina dengan kaki luar. Finishing yang sangat sempurna dan begitu jenius membuat konsentrasi dari Seiku yang sudah mungkin 1 menit penuh berada di kotak penalti untuk mengeksekusi kali ini. Seiku Kamara sangat mudah dan begitu simple. Eksekusi yang sempurna dari Seiku Kamara. Ya, saya kira tepat harus diulang karena saat eksekusi akan dilakukan Ferry sudah maju selangkah dari garis. Saya kira ini sebuah pelajaran yang baik. Betul. Apapun yang terjadi maka eksekusi harus diulang karena kalau kita dari yang ulang bahwa Ferry sudah lebih dulu berada di luar garis maju ke depan sebelum ayunan terakhir kaki dari Kamara mengenai bola.
harus menjaga Iya. konsentrasi Termasuk penuh. juga kalau ada pemain yang masuk ke dalam kotak, maka Iya. juga harus diulang. Sekou Kamara untuk kali kedua harus mengeksekusi penalti bagi PSAP Sigli. Begitu fokus ingin menjebol gawang Ferry untuk kedua kalinya kali ini. Sekou Kamara jeger 3-1. PSAP Sigli berhasil memperkecil keunggulan dari Sriwijaya FC. Gol ke-7 bagi Sekou Kamara dengan aksi yang cukup menarik tadi. Iya. Saya kira dia sudah menebus rasa penasaran yang selalu sulit untuk bisa masuk ke kotak penalti. Apalagi membuat gol, dan kali ini akhirnya dia bisa menuntaskan jawaban yang paling tidak sepanjang permainan ini dia selalu sulit untuk bisa mendekati gawang Ferry Sulu. Dan akhirnya rekor fenomenal dari Sriwijaya FC harus dipecahkan di kandang mereka sendiri. Rekor clean sheet nampaknya hanya bertahan hingga 7 pertandingan.